Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali bisa ketemu di tahun baru, minggu yang ketiga ini ya. Bapak Ibu sehat? Amin. Amin. Ya, kita berdoa terus tahun 2023 ini lebih baik daripada tahun 2022 ya. Kita berdoa demikian juga kehidupan kita, pelayanan kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Bapak Ibu membaca ayat yang ke-5. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namakanlah Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, mari kita baca bersama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan khotbah hari ini adalah hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia. Saya ambil dari ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Ini yang menjadi dasar saya memberi judul. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak, apakah Maria sekolah Alkitab? Apakah Maria sekolah teologian? Apakah Maria itu ikut pemuridan? Tidak ikut. Semuanya tidak ikut. Tetapi ketika Maria itu setelah mendengar dari awal ya pemberitaan tentang dari malaikat, pemberitaan tentang kelahiran Yesus itu dari awal sampai ayat yang terakhir, ayat 37, malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian ayat 36, malaikat juga menegaskan lagi kepada Maria, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Elisabet mandul itu bisa hamil. Itu kan sesuatu yang mustahil. Nah, ketika malaikat itu memberi kabar kepada Maria bahwa kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan nanti diberi nama itu Yesus. Lalu Maria, memang awalnya Maria terkejut, ya kan, mendengar kabar yang seperti itu. Maria memang terkejut. Tetapi dia merenungkan begitu rupa. Akhirnya dia mengambil keputusan. Ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dengan kata lain, Maria ini harus melakukan apa pesan malaikat. Maria harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bagus, saya tanya, apa kemauan Tuhan untuk Maria lakukan di sini? Kira-kira apa pesan dia disampaikan oleh malaikat kepada Maria pada waktu itu? Nah, awalnya malaikat berkata kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut ya dengan kedatangan malaikat seperti itu. Lalu Maria menyimpan dalam hatinya, menyimpan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan itu apa sih ya?
Kira apa Allah Tuhan? Lalu kalau saya melihat dari sisi Maria, ini hamba Tuhan itu adalah dia mendengar dengan baik, mendengar dengan hati pesan dari malaikat atau pesan dari Tuhan itu, kemudian percaya, kemudian percaya dengan pesan itu, percaya dengan berita itu, lalu melakukan. Itu hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan yang setia. Jadi hamba Tuhan di sini tidak berbicara pendeta-pendeta besar-besar itu, bukan. Tapi ini adalah seorang yang menerima pesan, menerima berita dari Allah untuk dilakukan. Ya, dengar baik-baik ya. Menerima pesan, mendengar pesan, menerima pesan, percaya kepada pesan itu, dan melakukan pesan itu. Nah itu hamba. Jadi kalau nggak pernah mendengar dengan baik, bagaimana dia mau percaya? Kalau tidak percaya, bagaimana dia mau melakukan? Jadi bagi orang Kristen gitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, saya melihat di sini bahwa hamba Tuhan yang setia itu adalah peka dengan kehendak Tuhan, ngerti, tahu dengan kehendak Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus dilakukan itu tahu dan dilakukan. Ya. Itu hamba Tuhan yang setia loh, jangan hanya hamba Tuhan, hamba Tuhan yang setia atau hamba Tuhan yang peka. Berarti dengan demikian, siapa hamba Tuhan itu? Ya jemaat itu hamba Tuhan. Jemaat yang setia kepada Tuhan, mendengar pesan Tuhan, mendengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu hamba Tuhan. Maria nggak sekolah Alkitab, belum ada sekolah Alkitab waktu itu. Dan Maria itu gadis yang polos, perawan desa yang polos, yang nggak ngerti apa-apa istilahnya itu, polos sekali. Kok bisa-bisanya dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau istilahnya semacam diminta doa, diminta melayani, aduh kacau kayak bae sing sekolah Alkitab, kayak bae sing wis kursus Alkitab. Enggak, Bapak Ibu. Semua orang yang percaya kepada Yesus, kalau dia mau mendengar dengan baik, menerima dengan baik, dan percaya kepada firman atau pesan-pesan Allah dan melakukan, dia itu adalah hamba yang setia. Sebaliknya kalau tidak, itu bukan hamba yang setia. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba yang setia itu tahu kehendak Tuhan. Bagaimana Maria bisa tahu kehendak Tuhan? Bahwa dia harus, istilahnya Tuhan mau pinjam rahimnya itu ya. Bagaimana dia tahu? Siapa yang memberitahu kalau Maria itu? Bapak Ibu, pada zaman dulu itu Tuhan itu menggunakan malaikat, ya, atau Tuhan itu menampakkan diri melalui malaikat, memberi pesan atau datang dalam mimpi, visi itu ya, seperti itu. Nah itu cara-cara Tuhan untuk membimbing, menuntun seseorang itu tahu kehendak Tuhan. Nah itu yang terjadi kepada Maria. Maria dibimbing oleh malaikat, ya.
dibimbing oleh malaikat. Malaikat itu terus menyampaikan pesan-pesannya, penjelasannya seperti itu secara tuntas. Sampai akhirnya Maria itu mengatakan, wah berarti aku hamba Tuhan. Dan bagaimana malaikat menuntun Maria ini, membimbing Maria ini, apa yang dijelaskan oleh malaikat itu nanti akan terjadi. Dan nanti kalau akan terjadi, mengandung lalu kemudian melahirkan Yesus Juru Selamat. Nah, apa yang disampaikan oleh malaikat ini bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang sangat berguna bagi dunia. Sesuatu yang bisa mengubah dunia ini. Yaitu Yesus Kristus. Itu maksudnya. Oleh sebab itu Maria peka akan kehendak Tuhan. Wah, kalau begitu aku siap untuk mengandung dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf tunangannya itu. Dan kemudian Maria ini, singkat ceritanya dia sukses kan, akhirnya dia mengandung dan akhirnya melahirkan, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Saya melihat Maria ini dikatakan orang yang sukses karena dia menerima Tuhan itu, menerima pesan Tuhan itu, menerima Tuhan itu sebagai Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhannya Maria. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria menerima Tuhan sebagai Tuhan. Dan Maria ini memberikan haknya itu dan kedaulatan hidupnya, kedaulatan dirinya itu kepada Tuhan. Sehingga dia bisa siap, dia bisa memiliki kesiapan. Dan akhirnya dia menyimpulkan, wah ini kehendak Tuhan yang harus aku lakukan. Nah, ini yang seringkali tidak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau di gereja itu menerima Tuhan sebagai Tuhan, kalau pulang dari gereja itu udah beda lagi. Kalau di gereja itu memberi dirinya kepada Tuhan, tapi kalau sudah pulang dari gereja tidak memberikan dirinya kepada Tuhan. Kalau di gereja hamba Tuhan, kalau di rumah bukan hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikatakan oleh Yesus, bedanya hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan itu apa? Hamba Tuhan itu hidupnya dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Bukan hamba Tuhan itu hidupnya dikendalikan oleh free will, kehendak bebas. Beda kan? Kehendak bebas sama kehendak Tuhan. Itu bedanya hamba Tuhan dan hamba dunia, atau hamba uang, atau hamba apa. Oke, hamba Tuhan itu hidupnya dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Hamba dunia, hamba uang, dan hamba-hamba yang lain itu dikendalikan oleh free will, kehendak bebas. Itu sangat berbeda jauh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita tahu bahwa hamba Tuhan yang setia itu, sekali lagi intinya adalah melakukan apa yang Tuhan mau demi mengubah dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat menjadi hamba Tuhan yang setia itu bagaimana. Yang pertama, menjadi hamba Tuhan yang setia itu, yang pertama itu tidak mudah, tetapi indah. Menjadi hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan di sini bukan, saya tidak bicara dengan hamba Tuhan yang gereja besar, hamba Tuhan yang diklaim oleh orang-orang Kristen yang setia melayani, bukan. Ini hamba
Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang setia itu tidak mudah, tetapi indah. Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana pengalaman Maria sejak dia mendengar pesan dari malaikat. Dan khususnya kalau dari kitab Matius itu ya, pasal 1, kita melihat apa yang terjadi di situ. Ya, ketika Maria dan Yusuf mendengar malaikat bahwa Maria itu akan mengandung. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mengambil langkah-langkah apa? Karena Yusuf seorang yang tulus hatinya, maka dia tidak mau mencemarkan nama Maria, tunangannya itu. Sebenarnya ada dua opsi bagi orang-orang Yahudi yang ingin menceraikan istrinya yang berzinah, istilahnya gitu. Jadi dilaporkan kepada mahkamah agama atau pengadilan, lalu nanti kemudian dia dihukum, dilempari batu 39 kali, bisa-bisa meninggal. Lalu yang kedua itu diberi surat cerai saja. Jadi tidak ketahuan oleh umum. Itu yang terjadi pada diri Yusuf ketika mendengar itu. Lalu belum itu masyarakat pada waktu itu, situasi masyarakat pada waktu itu, ketika mendengar Maria itu tunangannya Yusuf, semua pada tahu itu. Tapi kemudian kok melihat atau mendengar Maria itu hamil. Apa yang dikatakan oleh masyarakat pada waktu itu? Ini tantangannya luar biasa. Tidak mudah, tetapi indah. Indahnya di mana, Bapak Ibu? Saya melihat di sini adalah ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kalimat yang indah. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kalimat, tapi ini sungguh-sungguh mengandung kebenaran, atau kebenaran ini bisa terbukti. Dan ketika kebenaran terbukti itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi menjadi hamba Tuhan yang setia itu tidak mudah, tetapi indah. Di dalam hidup seorang hamba Tuhan yang setia itu akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan jangan bilang bahwa seorang hamba Tuhan yang setia itu pasti diberkati dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang banyak, dengan istri yang cantik, semuanya serba ada, tidak kekurangan. Tidak ada itu. Tuhan gak janji itu. Tetapi Tuhan janji ketika hamba yang setia itu bekerja dengan baik, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, upah menanti, mahkota surgawi menanti. Ada 7 mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nanti itu akan diterima nanti. Tapi kalau hamba Tuhan itu bekerjanya di dunia ini nggak benar, ya jangan berharap upah di sana. Makanya kan kita sering mendengar upahmu besar di surga, gitu ya. Kadang-kadang saya ngeri kalau mendengar kata-kata itu ya. Ya kalau orangnya itu benar, kalau orangnya nggak benar kan dikatain seperti itu, saudara. Itu melecehkan. Kadang-kadang perkara-perkara rohani atau ayat firman Tuhan itu dipleset-plesetkan, itu tidak bagus. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Maria menghadapi keadaan, Maria dan Yusuf menghadapi keadaan yang tidak mudah. Saat-saat dia setelah mendengar itu, ada sebuah lagu, Bapak Ibu, lagu rohani.
Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan berat jalanku. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Bapak Ibu, apa arti hidup kita sebenarnya? Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, apa arti hidupmu? Bapak Ibu, dikasih Tuhan, kehendak Tuhan yang terutama itu adalah Tuhan menjadikan Bapak Ibu dan saya gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu kehendak Allah. Menciptakan manusia itu gambar dan rupa Allah. Itu yang umum, kehendak Allah yang umum. Kehendak Allah yang khusus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya itu yang melakukan apa yang menjadi kemauan pencipta kita. Kita kan sudah diciptakan gambar dan rupa Allah nih. Kita sudah lahir baru, gambar dan rupa Allah yang hancur itu kan sudah diperbaiki dan kita menjadi manusia baru lagi. Nah ya, berarti kita harus hidup seperti yang diingini oleh pencipta kita. Kita harus hidup seperti apa yang maunya Tuhan itu. Dan kalau Tuhan itu punya kemauan, itu kemauan Tuhan itu kemauan yang bagus, kemauan yang hebat, kemauan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu tanya kepada Tuhan, Tuhan apa kehendakmu dalam hidupku? Gak mungkin Tuhan gak punya kehendak. Gak mungkin Tuhan gak naruh kehendaknya dalam pundak Bapak Ibu dan saya. Gak mungkin. Gak mungkin. Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu luar biasa, maha besar. Hanya menciptakan saja dibiarkan, gak mungkin. Mari kita selidiki hati kita Bapak Ibu. Jadi ada proses yang harus dihadapi. Dan juga ada harga yang harus dibayar. Harus berani bayar harga. Harus berani hadapi proses yang tidak mudah. Bapak Ibu menjadi orang Kristen, jangan mencari mudahnya saja. Gak akan sampai kepada alamat yang sesungguhnya. Proses yang ada ini sesungguhnya proses dari Tuhan. Supaya Bapak Ibu itu semakin sampai ke sana. Nah kalau kita menolak proses, bagaimana kita akan tahu hamba kehendak Tuhan? Tokoh-tokoh Alkitab semuanya yang sukses-sukses itu menjalani proses yang luar biasa. Seperti Ayub, seperti Yusuf, dan lain sebagainya. Itu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan pergumulan yang luar biasa. Itu proses Bapak Ibu. Yusuf dan Ayub ini, walaupun diizinkan ada masalah, tetapi mereka melihat dengan kacamata Allah bahwa itu semua proses. Seringkali kita kalau ada masalah, masalah maning. Tapi mari kita belajar. Setiap persoalan yang diizinkan oleh Tuhan, mari kita katakan, terima kasih Tuhan, itu proses dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan yang setia, bisa jadi itu kehendak Tuhan sedang membentuk Bapak Ibu dan saya menjadi bejana tanah liat yang luar biasa. Jangan puas menjadi orang Kristen yang hari Minggu hanya ke gereja saja. Jangan puas. Tertipu oleh iblis Bapak Ibu. Iblis main gereja cukup. Jangan puas. Mari kita komitmen. Aku mau seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria berkata sesungguhnya ini tidak dengan ragu-ragu, Bapak Ibu. Tidak dengan kebingungan, tidak. Tapi dia berkata sesungguhnya
Itu bayangkan luar biasa. Memang Bapak Ibu tidak mengandung bayi Yesus. Yang mengandung bayi Yesus itu hanya Maria. Nah, pelayanan Bapak Ibu selanjutnya, ya kita mengandung secara rohani. Kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Artinya kita melahirkan Yesus, kabar baik itu. Memberitakan Injil kepada orang lain. Itu kan melahirkan Yesus namanya. Soal mereka mau menolak atau mau menerima, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang setia itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Termasuk memberitakan kabar baik. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang setia tidak mudah, tetapi indah. Lalu yang kedua, menjadi hamba Tuhan yang setia itu bukan beban, tetapi kehormatan. Menjadi hamba Tuhan yang setia bukan beban, tetapi kehormatan. Kalau Ibu merasa itu yang melayani Tuhan, merasa itu, kalau kita merasa dibebani oleh Tuhan, wah itu berdosa besar. Tuhan gak pernah membebani seseorang itu dengan sebuah pelayanan atau sebuah karya atau pekerjaan. Tetapi sebaliknya, Tuhan itu menghormati orang-orang yang percaya kepadanya itu dengan sebuah kehormatan. Dengan kata lain, ketika Bapak Ibu dan saya menjadi hamba Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, Bapak Ibu itu adalah orang yang terhormat. Amin. Cuma satu ya. Bapak Ibu dan saya itu orang itu. Kalau Bapak Ibu dan saya itu melayani Tuhan, itu menjadi orang yang terhormat. Dalam Injil Yohanes dikatakan, saya lupa alamatnya, barang siapa yang melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Lalu dalam surat-surat penggembalaan dikatakan juga, barang siapa yang ingin menjadi penatua, dia menginginkan pekerjaan yang mulia. Itu berarti kalau kita menjadi hamba yang setia, kita dihormati oleh Bapa, dan apa yang kita lakukan itu pekerjaan yang sifatnya mulia, bukan yang sifatnya sementara di dunia ini saja. PNS itu ya udah di dunia saja. Di surga nggak ada PNS, tapi ada juga sih PNS, pegawai negeri surga, ada juga ya. Tetapi beda job. Bapak Ibu, bukan beban melayani Tuhan, tetapi sebuah kehormatan. Itu yang sesungguhnya terjadi pada diri Maria. Dalam perikop selanjutnya di sini itu dikatakan bagaimana Maria itu dengan sukacita ya setelah mendengar itu pesan malaikat, dia langsung gidir lari ke rumahnya Elisabeth. Ya. Yang dikatakan dalam ayat 36 itu. Lalu dia lari dalam perikop selanjutnya itu. Lalu mengucapkan salam kepada Elisabeth. Bapak Ibu, salam yang diucapkan kepada Elisabeth itu, dan Elisabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis,
bulan yang ke-6 langsung bayinya itu melonjak itu di dalam perutnya, di dalam rahim. Dan kemudian penuh dengan Roh Kudus. Saya tuh berpikir sampai sekarang itu, kok bisa ya Maria menyampaikan salam kepada Elizabeth, lalu kemudian salamnya itu yang didengar berarti bisa melonjak bayinya, dan kemudian Elizabeth penuh Roh Kudus. Nanti kita akan pelajari bersama-sama perkara ini. Artinya apa Bapak Ibu? Maria ini betul-betul maksud saya satu ayat ini saya mau melihat ayat yang ke-42. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi? Menurut Elizabeth, bahwa Maria itu ibu Tuhan, ibu Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini sebuah kehormatan, sebuah kehormatan. Dari konteks Elizabeth, karena dia sudah lanjut umurnya sampai dia mandul, secara pribadi dia itu bersedih. Bahkan secara umum itu dipandang sebagai orang yang aib karena tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi ketika mendengar kabar dari Maria tentang diri Maria dan juga Elizabeth yang sedang mengandung, itu dia menjadi sukacita sekali, berkata, siapakah aku ini, kata Elizabeth, sampai ibu Tuhanku mengunjungi. Berarti ini ada kehormatan, walaupun di satu sisi berat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu mau kapan menjadi hamba yang setia? Pak, nanti aku harus pensiun Pak, teman lagunya harap nanti pelayanan. Mulai bocah-bocah itu harus ramu kabeh ya Pak, pokoknya nanti pelayanan. Bapak Ibu kapan mau menjadi hamba yang setia? Nunggu pensiun dulu, nunggu anak-anak sudah mentas dulu. Hati-hati Bapak Ibu. Janji kepada Tuhan itu nasyar gitu ya. Harus ditepati. Lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tidak ditepati. Itu nasyar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria gadis yang polos, tetapi dia menerima apa yang Tuhan mau, bukan menjadi beban, tetapi ini sebuah kehormatan. Bapak Ibu, di daerah Manado kalau tidak salah, yang namanya hamba Tuhan itu dihormati sekali. Di daerah Manado itu dihormati sekali oleh masyarakat itu, oleh orang-orang itu. Ya satu sisi bagus lah, tapi saya takut apakah Tuhan menghormati apa tidak. Gitu. Karena di daerah Manado itu umumnya memang itu basis Kristen, tetapi di situ ada gereja setan, di situ ada itu pokoknya kacau hidupnya, kekristenannya kacau. Begitu, kayak Amerika itu. Jadi itu. Mari Bapak Ibu, yang menghormati kita biarlah Tuhan. Jangan mencari pujian dari manusia, tetapi biarlah Tuhan yang memuji kita, Tuhan yang menaruh hormat kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, menjadi hamba Tuhan yang setia. Yang pertama itu tidak mudah, tetapi indah. Yang kedua, bukan beban.
tetapi kehormatan. Yang ketiga adalah bukan karena prestasi, tetapi hati. Bukan karena prestasi, tetapi hati. Lalu banyak hamba Tuhan zaman sekarang ini lulusan sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, S1, S2, S3, S-teler, S-dawet. Itu layak Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan. Prestasi. Saya sekolah Alkitab, saya lulus S1, tapi saya ya itu hanya sebatas menambah pengetahuan saja buat saya, untuk membekali saya pelayanan. Tapi akan lebih berhati lagi kalau di dalam pelayanan ini dilakukan dengan hati. Mengerjakan dengan sepenuh hati itu disukai oleh Allah, karena Allah itu melihat hati. Kisah Daud, sebelum Daud dipilih menjadi seorang raja Israel menggantikan Saul, itu saudaranya, kakak-kakaknya itu ada 7 orang, kakaknya Daud itu. Kebanyakan itu mereka bekerja di kerajaan Israel, di tentara perwiranya Saul, Raja Saul di Israel. Daud itu pekerjaannya penggembala kambing, 2-3 ekor itu di ladang misalnya. Lalu setelah Saul itu ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja, lalu Tuhan meminta Samuel pada waktu itu untuk datang kepada Daud, datang kepada Isai, orang tuanya Daud. Ketika datang ke sana, terus Isai menunjukkan kepada Samuel, oh, ini anakmu, ini anakku. Oh ibu, badannya besar-besar, kekar-kekar, sehat-sehat, gitu ya. Kalau disiplin ini keluar bolanya. Tetapi Samuel berkata, tidak ada. Pengalaman perang ada, tubuhnya sehat itu memenuhi syarat, tetapi tidak ada hatinya. Tuhan tidak melihat hati pada saudara-saudaranya Daud ini. Makanya 1 Samuel pasal 16 ayat 7 Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan di mata, perawakannya yang bagus, lalu pengalamannya yang hebat, tetapi manusia melihat perawakannya, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi seperti orang kagak gawe, Bapak Ibu, kalau kita melakukan tidak dengan hati, sepertinya itu tidak berguna. Karena Tuhan sangat suka dengan hambanya itu yang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Dia akan memberkati orang itu. Contohnya Kaleb. Kaleb luar biasa sekali. Dia 45 tahun menunggu janji dari Tuhan. Dan selama 45 tahun itu Kaleb sepenuh hati mengikut Tuhan. Luar biasa. Baru kemudian Tuhan itu menyediakan tanah pusaka di situ. Sampai Kaleb berkata, wah sekarang aku umur 85 tahun, aku merasa sehat, merasa kuat seperti umur 45 tahun dulu waktu aku disuruh Musa itu mengintai di tanah Kanaan itu. Yang lainnya itu mati semua
10 pengintai yang lain itu mati Bapak Ibu, karena dia menyampaikan kabar buruk tentang Kanaan. Kaleb dan Yosua ini menyampaikan kabar berita yang sejujur-jujurnya, yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia hamba yang setia, melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan dengan hati. Saya kira Maria ini dengan hati. Ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati. Lagi-lagi dalam hati. Dia bertanya dalam hati. Dia tidak protes, dia tidak marah, tapi dia bertanya dalam hati, menyimpan di dalam hati. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan segala sesuatunya dengan hati. Mari kita ngomong dengan hati. Kalau ngomong dengan hati, melakukan apa dengan hati, mendengar dengan hati, apalagi berpikir dengan hati, apalagi melakukan sesuatu dengan hati, itu yang disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba yang setia, yang melakukan sepenuh hati, sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan. Tuhan suka dengan seseorang yang melakukan sesuatu dengan hati. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus menolak seseorang yang hamba Tuhan yang pelayanannya hebat, karunia-Nya luar biasa. Tuhan, bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu? Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku sudah melayani demi namamu, demi namamu, demi namamu. Tapi ayat 23 Tuhan berkata, maaf, aku tidak kenal kamu. Hei kamu yang jahat, silakan pergi dari sini. Tuhan mengusir orang itu. Karena apa? Karena dia tidak melayani dengan hati. Motivasinya itu, hatinya itu keliru. Motivasinya itu cari nama yang tenar, supaya terkenal dengan karunia-karunia yang hebat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, supaya mungkin dipanggil di mana-mana. Tuhan tidak mau itu. Tetapi hati atau hamba Tuhan yang setia itu mesti condong kepada Tuhan, bukan condong kepada harta, bukan condong kepada dunia. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita sungguh-sungguh belajar dari sikap hati Maria ini, menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak harus sekolah Alkitab, tidak harus sekolah teologi, tidak harus yang resmi-resmi seperti itu. Bapak Ibu sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan, mempunyai persekutuan yang hidup dengan Tuhan, mempunyai saat teduh yang baik dengan Tuhan. Itu sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu setia di dalam beribadah, itu sungguh-sungguh, itu akan membuat Bapak Ibu dan saya menjadi tahu apa yang dimaui oleh Tuhan. Tuhan memakai saudara dan keluarga saudara. Tuhan mau memberkati kita semuanya, dan Tuhan mau memakai kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari walaupun susah menjadi hamba yang setia itu, tetapi indah. Walaupun kalau kita menjadi hamba yang setia, itu bukan sebuah beban yang membebani kita, tetapi itu adalah kehormatan. Bapak Ibu menjadi hamba yang setia,
lakukanlah dengan sepenuh hati. Maka upah itu akan menanti di sana. Amin. Mari kita akan tutup itu.